Halo Bos Review, di sini kita akan kembali mereview handphone yaitu bermerek Vivo, dan di sini lebih berkelas lagi, tapi bukan untuk Sultan, dan di sini handphone ini untuk kelas menengah. Dan untuk harganya sendiri pun sangat ya lumayan juga sih, dan cukup menguras dompet karena harganya itu pada saat pertama keluarnya itu dia harganya 5 jutaan, dan untuk di bulan sekarang ini 2 April bulan puasa 2021 dapat informasi harga sekarang handphone ini 4.200.000, turun dari 5 juta jadi 4.200.000, jadi kurangnya 800.000. Lumayan untuk pembeli cemilang lah. Dan di sini saya akan mereview pengalaman bagaimana pengalaman saya semenjak menggunakan Vivo V20 ini. Di sini ada beberapa keunggulan yang saya dapatkan dan kekurangan juga dari Vivo ini. Dan berbicara keunggulannya, yang pertama yang saya paling sukai di sini yaitu body. Kenapa saya bilang body? Karena dari segi ketebalannya sendiri pun ini sangat tipis. Benar-benar tipis untuk ketebalannya sendiri, 7,38 mm. Dan ini benar-benar sangat tipis dan pas untuk genggaman lah. Dan ukurannya yang lain itu kayak panjang lebar, dia ukurannya 161,3 kali 74,2 mm. Dan sementara untuk bobotnya sendiri itu dia cuma 171 gram. Benar-benar ringan dan sangat pas untuk digenggam juga. Dan ini saya sukakan yang paling pertama untuk soal desain atau bodinya sendiri. Dan untuk keunggulan yang kedua yang saya dapatkan dari Vivo ini yaitu keunggulan layarnya. Kenapa saya bilang untuk layarnya masuk kategori layar? Karena dia layarnya pun ini benar-benar cerah, dan sehingga di bawah meskipun kita mendapatkan di luar di terik matahari yang silau, dia masih bisa kita gunakan karena kualitas cahaya dari layar ini, handphone ini, dia benar-benar mantap, mantul, karena super cerah. Keunggulan yang berikutnya ini, yang ketiga, tentunya kalian pasti tahu, yaitu kamera. Bukan Vivo namanya kalau ketinggalan soal kamera, karena Vivo itu selalu update juga dan selalu unggul juga soal kualitas kamera. Dan untuk kameranya di sini dia ada 4, 1 single dan 3 kameranya yang di belakang. Dan berbicara untuk kameranya yaitu dia kamera utama, dia itu 64 megapiksel, dan ini benar-benar tinggi dengan kelas menengah. 64 megapiksel ditambah lagi 2 kamera di belakangnya, yaitu 8 megapiksel dengan berfungsi untuk memperluas sudut pandang dengan 120 derajat, dan ditambah lagi 2 megapiksel untuk mengambil gambar bokeh. Dan untuk di gambar depannya sendiri dia 44 megapiksel. Wow, fantastis. Kamera depan yang bertampilan poninya itu dia kualitasnya 44 megapiksel, dan ini pas banget, recommended banget buat kalian yang konten kreator, karena kalian bisa menggunakan kamera depan untuk melakukan rekaman karena kualitas kamera depannya itu dia sudah 44 megapiksel, dan pas banget buat kalian yang hobinya selfie. Dan untuk di belakang ini pas, yang kualitas kamera di belakang tadi 64 megapiksel itu ini pas banget buat kalian yang pencinta fotografer. Kurang apa lagi soal Vivo, soal kualitas kamera. Keunggulan dari Vivo yang lain ini, dan ini yang paling saya salutkan di sini, jempol 2. Saya benar-benar jempol untuk Vivo ini. Satu-satunya handphone yang meluncurkan pada saat lirisnya sudah menggunakan Android 11. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk selalu update ponsel ini, karena dia sudah menggunakan Android 11 pada saat lirisnya atau pada saat dilahirkan di muka bumi ini. Dan keunggulan yang kelima dari Vivo ini ya tentunya pasti RAM-nya juga, karena RAM-nya cukup besar juga sesuai dengan kualitas kameranya juga. Karena kualitas kameranya tinggi, jadi RAM-nya juga harus mendukung untuk penyimpanan, karena semakin tinggi kualitas RAM-nya pasti semakin tinggi kualitas gambar yang akan didapatkan atau penyimpanan yang dibutuhkan. Dan untuk RAM-nya sendiri dia 8 GB ditambah 128 ROM internalnya, dan ini cukup pas juga untuk penyimpanan. Kalian di sini bisa menggunakan ratusan bahkan ribuan foto
dengan memori penyimpanan 8 GB ditambah 128 GB. Dan dia sudah didukung juga dengan Snapdragon 720. Fantastis. Oke sih menurut saya. Dan keunggulan yang keenam itu dia sudah dilengkapi dengan fast charger. Sehingga pada saat handphonenya kita lowbat, kita nggak perlu menunggu untuk melakukan cas lama. Karena sudah didukung dengan fast charger dengan kekuatan 33 watt. Jadi pada saat handphonenya kita lowbat, ingin melakukan cas atau untuk melakukan cas, untuk menghasilkan 100%, kita nggak butuh waktu yang sangat lama. Semenjak sepemakaian saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk mendapatkan 100% dayanya. Dan itu pada saat casnya itu dia pernah saya tes, itu cuma 2% ya, 2% kalau nggak salah. Saya menghasilkan casnya itu 100% dalam waktu 1 jam. 1 jam lebih, nggak lama. Dan ini benar-benar super fast banget untuk chargernya, lumayan lah. Dan ya, ini yang ditunggu-tunggu yang pencinta gaming. Bagaimana? Apakah handphone ini pas banget buat untuk gaming? Tentu saja pas. Karena kenapa? Selain dari untuk tampilan bodinya yang cukup lebar, pas untuk digenggam juga. Dan di sini yang paling utama untuk gaming itu dia kualitas grafik. Dan untuk kualitas grafik handphone ini sangat mendukung. Dan saya bermain Mobile Legends di sini, dan di sini nggak pecah-pecah untuk kualitas grafiknya. Sementara untuk Mobile Legends sendiri kita tahu untuk kualitas grafiknya yang cukup tinggi, sama dengan kualitas untuk grafik PUBG, Free Fire, dan itu tinggi semua grafiknya, dan ini pas juga. Dan pokoknya sempurnalah untuk grafik untuk handphone ini, walaupun sudah grafiknya yang tinggi yang kita pasangkan di game, dan ini nggak akan pecah-pecah untuk di grafik pada saat penggunaan handphone. Jadi kita nggak akan jenuh atau nggak akan bosan pada saat bermain game karena mendapatkan grafik yang sangat sempurna. Berbicara soal keunggulan, pasti ada kekurangan dari handphone ini. Dan pengalaman pribadi, cuma 2 kekurangan handphone ini, menurut saya. Nggak tahu dari teman-teman yang sudah memiliki handphone ini. Dan untuk pribadi sendiri, kekurangan yang saya dapatkan dari handphone ini, yang pertama itu tidak memiliki Gorilla Glass. Jadi pada saat handphonenya kita jatuh, kita akan merasa panik. Dan akan merasa was-was. Karena kenapa? Pada saat handphone ini jatuh, sasaran yang akan ditargetkan utamanya itu LCD atau layarnya. Jadi sayang, harga handphone 5 jutaan jatuh dengan seketika retak. Layar akan retak, LCD akan rusak, itu disayang banget. Karena kenapa? Di sini dia mesti menggunakan plastik, bukan menggunakan glass Gorilla. Jadi inilah kekurangannya yang paling besar banget menurut saya. Itu glass Gorillanya belum disediakan. Jadi pada saat penggunanya ini dia harus berhati-hati jangan sampai handphonenya jatuh untuk di lantai, apalagi jatuhnya di aspal. Karena itu bisa menghasilkan dampak yang sangat besar untuk kerusakannya untuk LCD-nya. Kekurangan yang kedua menurut saya ini dia soal penyimpanan atau kapasitas baterai. Kemarin sebelum Vivo F20 ini keluar, ada kemarin Vivo F19, dan kualitas fasilitas baterainya itu yang kemarin dia 4500 mAh. Sementara Vivo F20 ini kualitas penyimpanan baterainya atau kapasitas baterainya cuman 4000. benar kurang, selisih 500, turunnya 500. Kampar, sayang. Handphone yang berkelas seperti ini untuk kelas menengah kok turun dari kapasitas baterainya. Seharusnya ini, dan ini saya benar-benar komplainkan banget terhadap Vivo. Seharusnya bukan naik lagi untuk kualitas fasilitas baterainya, tapi harusnya naik jadi 5000. Enggak tahu apa alasan untuk Vivo. Ya mungkin saja Vivo akan meluncurkan dari kakaknya lagi, mungkin bisa saja nanti akan diisi dengan Vivo F21 ini, nanti akan muncul dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Kalau bukan 5000 mAh, Vivo benar-benar payah menurut saya kalau nggak disediakan 5000 untuk kakaknya yang sendiri ini. Jadi kesimpulan dari saya, Vivo V20 ini tidak meragukan dan tidak mengecewakan. Karena kenapa? Di sini sudah dilengkapi dengan desain yang sangat sempurna,
Terus selain desain yang sangat sempurna, kualitas kamera yang sangat sempurna, dan ini pas banget buat kita yang hobinya fotografer, bisa yang hobinya selfie, dan pas banget buat kebetulan juga kita konten kreator, dan ini pas banget buat untuk melakukan rekaman di kamera depannya. Dan meskipun ada kekurangan dari Vivo F20 yang pertama yaitu dari glass scroll-nya nggak disediakan dengan kapasitas baterai, tapi bisa ditutupin dengan kekurangannya. Misalnya tadi untuk di kapasitas baterai di sini 4000, tapi Vivo sudah menyediakan untuk fast chargernya. Jadi bisa untuk melakukan pengisian daya dengan cepat. Cuman yang terkendala pada saat kita handphonenya jatuh. Jadi pesan saya yang pengguna handphone V20 ini, kalian harus berhati-hati, jangan terlalu sembrono dalam menggunakannya. Karena jangan sampai handphone kalian jatuh, handphone ini bisa langsung rusak atau layarnya akan retak karena dia bisa hancur untuk layarnya sendiri. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share dan komen di kolom komentar apa yang akan kami bahas untuk berikutnya lagi. Dan jika video ini kalian gak suka, silahkan tekan tombol dislike.